Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 12 yang kali ini kita akan membahas mengenai news item. Apa sih news item? Mari kita saksikan bersama. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang definisi dari news item, purpose ataupun tujuan dari dibuatnya news item. Kemudian ada generic structure atau urutan-urutan bagian yang ada di news item. Kemudian yang keempat adalah language features atau tata bahasa yang digunakan dalam kita menuliskan news item. Dan yang terakhir kita akan memberikan contoh dan menganalisanya secara sederhana. Dan baik teman-teman semua, bisa nanti dicatat bagian-bagian penting yang perlu kalian catat dan perhatikan penjelasan dengan baik. Oke, bagiannya pertama adalah definition atau arti. What is news item text? News item text is a text which inform readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Baik. Jadi di sini kata kuncinya adalah newsworthy or important. Jadi semua yang terjadi pada hari tersebut yang kita tuliskan itu bisa jadi news item. Cuman harus newsworthy atau layak untuk diberitakan dan juga hal yang penting. Kalau hanya sekedar kita makan bakso, apakah itu newsworthy atau layak untuk diberitakan? Saya rasa tidak. Jadi mungkin yang newsworthy misal hari ini Presiden Jokowi divaksin sebagai orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Nah, itu baru newsworthy, gitu kan. Atau misal terjadi kecelakaan pesawat SJ182. Nah, itu juga newsworthy. Nah, jadi itu kata kuncinya adalah newsworthy or important. Ya. Tidak semua bisa dijadikan news item. Untuk yang kedua adalah purpose atau tujuan dituliskannya news item adalah to inform readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Nah, tentu saja ketika kita membuat sebuah news item text, tujuannya adalah supaya pembaca, pendengar, ataupun yang melihat bisa tahu kejadian-kejadian yang terjadi pada hari ini, kejadian-kejadian yang layak dan juga kejadian-kejadian yang penting. Kemudian selanjutnya adalah generic structure atau bagian-bagian yang ada di dalam news item. Untuk news item sendiri, generic structure-nya ada 3 bagian. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event yang berisi tentang kejadian secara umum, ya, yang layak untuk diberitakan tentunya. Jadi kemudian yang kedua adalah elaboration or background event, ya. Di sini berisi tentang kenapa sih kejadian itu terjadi atau penjelasan lebih lengkap dari kejadian yang terjadi pada saat itu, ya, atau penjelasan dari main event. Kemudian yang ketiga adalah source atau sumber-sumber. Nah, dalam berita biasanya kita mencantumkan sumber-sumber yang terpercaya, gitu kan. Contohnya para ahli ataupun korban-korban yang berada di dalam kejadian itu. Nah, secara umum bisa kalian lihat akan seperti ini. Jadi main event atau newsworthy event adalah bagian pembuka yang isinya biasanya memperkenalkan suatu peristiwa dan menjelaskan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya, jadi itu secara umum seperti itu. Kemudian elaboration atau background event berisi penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana dan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi.
Nah, ini berisi penjelasan ya, penjelasan dari main event atau newsworthy event. Ya, seperti itu. Jadi dijelaskan semua di background event. Kemudian yang selanjutnya adalah source, bagian penutup yang berisi sumber-sumber dari peristiwa yang diberitakan. Nah, jadi biasanya dalam berita entah itu wartawan ataupun reporter itu pasti mencantumkan komen-komen dari para ahli ataupun komen-komen dari para pelaku ataupun korban dari sebuah kejadian. Nah, seperti itu. Dan ini bukan urutan ya, ini bukan urutan, jadi bisa dibolak-balik gitu kan, agar bahasanya lebih menarik gitu kan. Itu biasanya dibolak-balik ya. Tidak melulu main event di depan ataupun elaboration itu di tengah, source itu di tengah, di belakang, itu tidak melulu seperti itu. Jadi bisa dibolak-balik sesuai dengan berita yang akan ditulis, dan berita itu menarik dan layak untuk dibaca seperti itu ataupun dilihat. Itu tentang generic structure dari news item text. Untuk selanjutnya, language features atau tata bahasa yang digunakan ketika kita ingin menuliskan news item text. Yang pertama, kita menggunakan simple past tense. Kenapa kita menggunakan simple past tense? Karena berita yang kita sampaikan adalah sesuatu yang sudah terjadi, ya. Berita yang kita sampaikan adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kita menggunakan simple past tense yang di situ memang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Oke. Itu kemudian yang kedua, kita menggunakan action verb ya. Action verb ini adalah kata kerja yang melakukan sesuatu ya. Karena kita menggunakan simple past tense, jadi action verb yang kita gunakan itu adalah action verb bentuk kedua ya. Jadi diingat-ingat kembali, verb itu ada 3 perubahan: bentuk dasar, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Karena kita menggunakan simple past tense, jadi kita menggunakan action verb bentuk kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menggunakan saying verb ya. Saying verb ini maksudnya kata kerja yang di situ kita mengatakan sesuatu ya. Jadi kita menggunakan saying verb. Misal Basarnas mengatakan bahwa. Nah, itu kita menggunakan saying verb, mengatakan. Atau korban menceritakan bahwa. Nah, menceritakan itu juga termasuk saying verb ya. Jadi mereka berkata, bercerita, ataupun menyampaikan sesuatu. Nah, itu dengan saying verb. Dan selanjutnya dalam sebuah news item harus ada adverb juga ya, atau keterangan. Adverb ini tentu saja harus ada adverb of time ya, kapan itu terjadi, keterangan waktunya. Kemudian adverb of place, bagaimana di mana tempat kejadian tersebut. Juga kata keterangan cara, gitu kan? Cara gimana sih, kenapa, bagaimana sih urutan kejadian itu. Nah, caranya dari sebuah kejadian itu terjadi. Baik, itu tadi language feature yang biasa digunakan dalam action verb, dalam news item text. Kemudian kita beranjak ke yang terakhir adalah example analysis sederhananya. Contoh sederhana dan analisis sederhana. Di sini saya menuliskan ada bank robber interrupts news broadcast. Ya, di sini ada
main event ya. Jadi di Minnesota ada perampokan, dan kemudian dan perampokan itu, kejadian itu menyela dari sebuah berita gitu kan, karena pentingnya kejadian itu jadi didahulukan untuk diberitakan. Kemudian selanjutnya video show Kim News Report, Adam Saleh reporting gitu kan. Itu merupakan bagian yang kedua, atau biasa kita, atau bisa kita sebut tadi bagian yang namanya elaboration ya. Elaboration yang menerangkan dari background ataupun newsworthy event yang ada di depan tadi ya. Kemudian ya, yang terakhir itu adalah source ya. Di kalimat di bagian paling akhir itu ada source-nya, dan ya, saying verb-nya di sini kita menggunakan tweeted. Tweeted itu juga merupakan saying verb. Jadi selain said, kemudian ada juga tweeted ya kan. Nah, baik, itu untuk contoh dan analisa sederhananya dari news item text. Jadi intinya news item text itu hal yang biasa kita temui, yang merupakan berita yang biasa kita lihat, kita baca, dan kita dengarkan, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. See you next time and bye-bye.